mempersembahkan Sandiwara Radio, Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Pengantin Lembah Hantu. Dengan para pelaku, Ana Rusli sebagai Rosmina, Iwan Kamajaya sebagai Salihun, Idris Apandi sebagai Raisman, Nonon sebagai Nik Ringgi, Lia Haider sebagai Farida, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian yang kedua telah dikisahkan bahwa Samsuri, suami Rosmina, telah kembali dari berdagang. Dan dalam perjalanan pulangnya, dia melihat Mardian berada dan tinggal di rumah seorang yang dikenal hebat dan berbahaya karena ilmu-ilmu hitamnya. Orang tersebut bernama Badirul, yang juga digelari si ular hitam. Orang itu tampaknya lebih hebat dari Salihun, dukun sakti yang juga sempat membuat Sembara agak kewalahan menghadapinya. Mendengar cerita suaminya itu, Rosmina menjadi terkejut, karena yang dia tahu, Mardian pergi berobat kepada seseorang yang bernama Ki Buranda sambil meneruskan sekolahnya. Di samping itu, Samsuri juga dibuat terkejut ketika pada suatu malam istrinya pulang dengan wajah yang pucat karena dikejar harimau yang masuk dan mengamuk di dalam kampung itu. Sampai-sampai harimau itu telah membunuh seekor sapi. Tapi sayang, Samsuri tidak mengetahui bahwa harimau itu sebenarnya adalah jelmaan dari istrinya yang telah ketularan penyakit yang diderita oleh Mardian. Jadi, kapan saya bawa kemenakan saya itu kemari, Pak? Apakah kau betul-betul yakin bahwa dia terjangkit penyakit yang diderita suaminya itu? Iya, kalau dilihat dari tindak tanduknya memang begitu, Pak Salih. Baiklah, kau bawa besok malam kemari. Iya. Supaya aku bisa melihat apakah dia terjangkit penyakit suaminya atau bukan. Tampaknya memang begitu, Pak. Dia suka menggeram kalau melihat orang. Aneh, rupanya penyakit ini cepat betul menularnya. Kalau tidak cepat-cepat dibasmi, bisa-bisa seluruh daerah ini menjadi tempat yang berbahaya. Sebenarnya itu adalah akal muslihat Rosmina saja, supaya dia punya alasan untuk membawa Farida berjalan di tengah malam. Karena sudah dari dulu dia berniat akan membantai kemenakannya itu, tetapi niatnya itu belum terlaksana. Dan kini dia tidak peduli lagi apakah dia akan menghadapi amukan Raisman atau tidak. Yang penting Farida bisa dia bawa keluar rumah dan menghisap darahnya. Iya, baiklah, Pak. Saya permisi dulu. Besok malam akan saya bawa Farida kemari. Ya, aku tunggu. Hati-hati kau di jalan. Iya, Pak. Saya sudah biasa berjalan malam sendirian. Ya. Tolong anjing. Tapi kenapa hatiku tidak enak ya? Ada orang asing yang masuk kampung ini tengah malam begini. Anjing-anjing itu menyalaknya. Kasihan Rosmina tengah malam berjalan sendirian. Suara harimau. Harimau itu menerkam anjing yang menyalak tadi. Benar-benar berbahaya. Rosmina berjalan ke arah suara itu pula. Orang-orang kampung rupanya mendengar suara raja hutan itu. Kini mereka keluar rumah, membawa obor sambil memukul kentongan bersaut-sautan. Tengah malam begini, masih saja ada tamu yang datang. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Sudah jam 1 malam lagi. Apa sih perlunya? Siapa? Siapa? Aku siapa? Aku, Rosmina. Aku pikir siapa. Tunggu.
kemari? Ada perlu penting rupanya. Iya, memang aku perlu kemari. Ya, masuklah. Nah, kakak dari rumah? Iya, dari rumah. Kalau begitu tidur saja di sini. Sudah malam begini. Ya, Tidak baik jalan sendirian. aku bermaksud akan tidur di sini. Kalau tidak ada waktu lagi. Ayo, duduklah dulu. Ya, ya. Berita apa yang kakak bawa sekarang ini? Anakmu ada? Ada. Farida sudah tidur. Oh, tidur ya? Ya kenapa? Ada sangkut pautnya berita yang kakak bawa dengan dia? Ya. Mengenai suaminya, Mardian. Iya. Bagaimana? Sudah siap dia akan menceraikan anakku? Bukan itu maksudku. Apakah anakmu selama ini tidak mempunyai kelainan? Maksud kakak? Ya, sakit apa misalnya? Sakit? Tidak. Apa memang kelihatannya sakit? Bukan begitu. Penyakit ini tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Bagaimana maksud kakak ini? Iya, memang begitu. Aku juga diberitahu oleh Pak Salihun. Pak Salihun? Iya. Apa hubungannya? Apakah kakak dari rumahnya? Iya, beberapa hari yang lalu. Lalu, kenapa dia membicarakan anakku? Kenapa dia mengatakan bahwa anakku sakit? Dia tidak mengatakan begitu. Ya lalu? Dia pernah mengobati Mardian. Mardian, suami anakku? Iya, dia pernah diobati oleh Pak Salihun. Sakit apa dia? Katanya sakit ayan. Ya, mungkin sejak kawin dengan anakmu. Lalu? Dan mungkin sakitnya itu menular pada anakmu. Hah? Anakku sakit ayan? Mana bisa? Dia tidak pernah sakit apa-apa selama ini. Apalagi sejak ditinggal si Mardian yang kurang ajar itu. Kurang ajar? Bukankah dia menantumu, Rasa? Pokoknya aku hanya menunggu surat cerai anakku darinya. Ya, sudahlah. Nanti kita pikirkan itu. Yang penting sekarang bagaimana mengobati sakit anakmu itu. Anakku tidak sakit. Apakah kau tidak percaya apa yang dikatakan oleh Pak Salihun? Aku tidak pernah melihat dia sakit ayan. Aku kan sudah bilang tidak semua orang yang bisa melihat dia sakit atau tidak. Hanya Pak Salihunlah yang bisa melihatnya. Jadi kita harus bawa dia ke sana. Dan lebih bagus malam ini juga. Malam ini juga? Tidak usah. Apakah kau mau anakmu berlarut-larut sakitnya? Anakku tidak sakit. Kau tidak bisa melihatnya, Raisman. Biarlah Pak Salihun yang mengobatinya. Karena dia yang tahu sakit atau bukan. Sudah parah apa belum? Besok saja. Besok siang maksudmu? Iya, besok siang saja ke sana. Kalau memang kakak mendesak untuk membawanya juga. Tapi Pak Salihun itu lebih ampuh kalau mengobati orang pada malam hari. Apalagi lewat tengah malam. Alah, tidak usah. Mana iya aku melepaskan anakku berjalan tengah malam begini kemana-mana. Dia bersama dengan aku. Bagaimana Karos ini? Tengah malam begini pergi ke rumah Pak Salihun. Kan jauh dari sini. Ya, kalau kau kurang percaya padaku, kau bisa lihat bahwa aku tadi datang sendirian. Besok saja, kalau memang mau. Kurang ajar orang ini. Tidak bisa dipucuk. Bagaimana? Sudah. Aku mau tidur nih. Ya, kalau tidak, kaulah yang menemani. Jadi, kita pergi bertiga. Tidak usah. Aku mengantuk besok saja. Sekarang kakak pergilah tidur dekat Farida. Hari sudah hampir pagi ini. Kau benar-benar tidak mau diajak berunding untuk kebaikan anakmu. Alah, berunding demi kebaikan anakku. Sekarang apakah tidak kakak lihat anakku jadi sengsara karena menikah dengan Mardian? Itu karena berunding dengan Kak Ros. Apanya yang sengsara? Apa tidak sengsara? Baru saja menikah sudah ditinggal lari. Dia tidak lari. Dia akan pergi melanjutkan sekolahnya. Lalu, tidak bicara dan tidak pamit pada istrinya? Pada aku sebagai mertuanya? Apa itu pantas dia lakukan? Dan apalagi sekarang bahwa seenaknya saja Pak Salihun mengatakan bahwa anakku sakit ayan karena ketularan sakit suaminya. Padahal aku sendiri tidak pernah melihat dia sakit ayan. Lebih baik kita buktikan saja nanti di depan Pak Salihun. Sudahlah. Aku mau tidur. Jadi kau tidak takut kalau anakmu akan sengsara hidupnya? Bagiku sekarang gampang saja. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asal orang tidak berbuat kurang ajar terhadapku. Habis perkara. Kamu kemana, Raisman? Mau tidur. Tidak dapat aku membawa Farida malam ini keluar rumah. Tidak dapat aku menipu si Raisman ini. Dan kalau aku hisap darah anaknya di rumah ini, tentu akan terbongkar rahasiaku.
Suasana malam agak aneh terasa olehku. Kak Ros, tidurlah. Besok kita bicarakan lagi. Ya. Oh, kenapa perasaanku tidak enak ya? Kenapa aku harus mengorbankan Farida untuk aku hisap darahnya? Bukankah masih banyak orang lain atau ternak di kampung ini? Rosmina. Ah, siapa yang memanggil aku? Rosmina. Siapa kau? Aku Ringki. Aku yang bernama ini. Aku tidak kenal siapa kau. Tidak kenal? Tunjukkan dirimu. Tidak usah. Kita memang belum pernah berkenalan secara akrab. Lalu apa maumu? Mudah sekali. Seperti apa kemauanku terhadap Mardian. Mardian? Oh, kau kenal Mardian? Ya, walaupun dia masih takut untuk menghadapiku. Dan kini sayang sekali, aku tidak bisa menemuinya. Karena dia sedang berada dalam kekuasaan orang yang bernama Badirul alias si ular hitam. Tunjukkan dirimu, biar aku lebih jelas tahu tentang kau. Tidak usah. Pada suatu saat, kau juga akan bisa melihat aku. Tapi yang penting bukan itu. Lalu, apa yang penting buatku? Kau ingin sembuh dari kelainan yang kau derita, bukan? Ya. Aku ingin lepas dari penderitaan ini. Nah, bawalah Farida keluar rumah ini. Dan aku tunggu kau di jalanan menuju rumah si Salihun. Oh, kau perlu juga dengan Farida? Ya, untuk memancing suaminya keluar dari rumah si Badirul itu. Tapi sekarang aku haus darah. Jangan kau sakiti Farida. Karena aku tahu bahwa dia masih mencintai Sembara. Sembara? Apa hubungannya kau dengan Sembara? Hei, jawab pertanyaanku. Apakah kau tuli? Tunjukkan dirimu, setan laknat. Apa hubunganmu dengan Sembara? Apakah kau suruhan dukun Jula itu? Hilang. Dia menghilang. Ada apa berteriak-teriak, Kak Ros? Tidak. Aku tertidur. Mungkin aku bermimpi. Ada-ada saja. Tidurlah ke dalam kamar. Apa boleh buat? Aku harus mendapatkan darah Farida sekarang juga. Tampaknya darah anak itu segar sekali. Aku harus mendapatkan darah Farida sekarang juga. Tampaknya darah anak itu segar sekali. Farida, aku datang. Walaupun kau sekarang agak kurus, aku akan menghisap darahmu. Kau tampak segar. Aku gigit.
Salihun. Dia aku ajak malam ini ke rumah Pak Salihun. Dia tidak mau. Farida. Kenapa kau? Kenapa? Kayaknya leherku ada yang menggigit. Hah? Menggigit lehermu? Aku takut ya. Kau apakan dia? Hah? Kau apakan dia, Kak Ros? Aku kan sudah bilang, dia tidak mau aku ajak ke rumah Pak Salihun malam ini. Lalu kau gigit lehernya? Apa kau kulihat ada bekas gigitan di lehernya? Nah, ada? Nih, aku hanya ingin membawanya sekarang juga. Aku kan sudah bilang dari tadi bahwa besok saja kita ke sana. Apakah kakak sudah gila? Mau pergi malam ini juga? Anakmu perlu diobati secepatnya. Aku tahu. Aku tidak usah diajari lagi. Tapi bukan sekarang. Terserah kau lah. Yang penting aku sudah berusaha untuk menyelamatkan anakmu dari penyakit yang sedang dia derita itu. Aku sedang sakit. Aku sakit apa ya? Jangan kau pikirkan betul. Ini hanya khayalan bibimu saja. Enak saja kau bicara, Resman. Farida, kau sekarang sedang menderita sakit ayan. Aku diberitahu oleh Pak Salihun. Kalau kau ingin sembuh, kau harus berobat kepadanya. Apa betul begitu? Ya, hanya Pak Salihun yang bisa mengobatimu. Usaha Rosmina untuk mencelakai Farida ternyata gagal karena dia dipergoki oleh Raisman. Namun tampaknya Rosmina tidak putus asa. Dia akan mencoba lagi pada kesempatan yang lain. Sedangkan Raisman malah tidak percaya atas keterangan yang dibawa oleh kakaknya. Dia tidak begitu tertarik untuk membawa Farida kepada dukun yang bernama Salihun itu. Sedangkan Farida tidak pernah atau belum tahu bahwa Rosmina sudah terjangkit penyakit seperti suaminya. Penyakit yang sangat dia takuti, yaitu penyakit yang bisa menghisap darah siapa saja bila rasa haus darahnya tiba. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah nasib Farida selanjutnya? Apakah dia bisa lari dan terlepas dari incaran bibinya yang bernama Rosmina? Demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.